Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, anggota GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Puji syukur kepada Tuhan karena malam ini kita jumpa lagi dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Nyonya Martina Malacopo Bano, anggota PKLU Jemaat GPIB Shalom Sidoarjo. Bapak Ibu, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Masih diberikan kesempatan boleh duduk tenang bersama. Untuk kami, pemirsa, Oma Opa, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Siapkanlah hati kami, pikiran kami, untuk mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 17 pada ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Judul renungan kita pada malam hari ini, pembawa damai bukan sumber perselisihan. Perikop pembacaan Alkitab terambil dari ayatnya yang ke-14b, undurlah sebelum perbantahan mulai. Sifat air yang cair mengajarkan kita sebuah kebenaran sederhana, namun dalam.
Air yang sudah dilepaskan akan mengalir tanpa bisa ditahan, mengikuti jalannya sendiri, bahkan seringkali tak terduga arahnya. Begitu pula dengan perselisihan. Sekali dimulai, ia sulit dikendalikan. Kata-kata yang terlanjur diucapkan, emosi yang dibiarkan meluap, semuanya dapat berkembang menjadi suatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Suatu hal yang awalnya terlihat kecil dan sederhana dapat berujung pada luka yang dalam dan hubungan yang rusak. Orang bodoh membiarkan dirinya terjebak dalam perselisihan yang tidak bermanfaat. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak hidup seperti orang bodoh yang dikuasai amarah, iri hati, dan keinginan daging. Perselisihan yang tidak perlu hanya menghasilkan kehancuran, bukan kebaikan. Selain itu, kita diingatkan untuk bersikap adil dan bijaksana, berdiri di pihak yang salah, membenarkan hal yang jahat, dan menyalahkan yang benar adalah perbuatan yang dibenci Tuhan. Moralitas yang dibangun, yaitu integritas dan kerendahan hati, menjadi dasar dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Hari ini, mungkin kita menghadapi berbagai situasi yang memancing emosi di tempat kerja, dalam keluarga, atau dalam pelayanan. Godaan bereaksi, membalas atau mengungkapkan ketidaksukaan bisa terasa begitu kuat. Namun, disitulah kita dipanggil untuk berhenti sejenak, berdoa, dan menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Mintalah Roh Kudus menolong kita, mengendalikan diri, melembutkan hati, dan memberi hikmat. Pilihlah damai daripada pertengkaran, kerendahan hati daripada kesombongan, sebab orang yang hidup dipimpin Tuhan akan menjadi pembawa damai, bukan sumber perselisihan. Mari menutup hari ini dengan memohon kedamaian dari Tuhan dan meyakini bahwa hari ini kita telah menebarkan kedamaian. Demikian firman Tuhan. Amin. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang memberikan penekanan pemahaman bagi kami, untuk kami boleh menjadi pembawa damai di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bahkan terkhusus dalam pelayanan kami. Biarlah firman yang kami dengarkan pada malam hari ini boleh menjadi landasan dalam kehidupan kami, khususnya bagi kami para lansia. Jadikanlah kami sumber pendamai bagi sesama, bagi keluarga, khususnya dalam pelayanan. Tuhan masih mempercayakan kami boleh hidup, boleh menjalani masa tua kami. Biarlah kami boleh menjadi
contoh teladan, bahkan tiang doa bagi keluarga kami. Kami mau berdoa bagi pengurus Pelkat PKLU secara sinodal, baik secara musyawarah dimanapun berada. Tuhan berkati akan semua pengurus yang Tuhan percayakan untuk mengembangkan pelayanan PKLU ini, Tuhan. Lengkapi mereka dengan hikmat kuasa daripada Tuhan, sehingga dalamnya ada kebersamaan untuk mengembangkan khususnya pelayanan PKLU dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah segala program yang ada boleh berjalan dengan baik karena kesehatian mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami mau persembahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami sudah merasakan penyertaan Tuhan bagi kami. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami hidup. Bahkan dalam masa tua kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji Tuhan untuk terus menggendong kami sampai masa tua kami. Inilah kami Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat terus PKLU, GPIB. Shalom.